Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sehat, balik lagi dengan podcast RSUD Pademangan. Perkenalkan, nama saya Mary Anggraini, saya selaku perawat dari Polidots TB. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani dengan dokter kece, dokter paru yang baru nih dari RSUD Pademangan. Langsung diperkenalin aja kali ya. Dr. Yulia Oktaviani Hartnoto, spesialis paru. Halo Kak Mary. Halo dok. Beliau lulusan dari kedokteran dari Universitas Atmajaya ya dok ya, tahun 2011. Ya. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis paru di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2019 ya dok ya. Ya. Oke, selamat bergabung dokter di RSUD Pademangan. Dok, bentar lagi kan kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia nih dok, yang jatuh pada tanggal 24 Maret. Biasanya di RSUD Pademangan kita melakukan acara atau ikut memeriahkan lah dok, untuk menyambut Hari Tuberkulosis Sedunia. Pada tahun 2022 kita melakukan live Instagram dok, dengan dokter Ulfa, spesialis paru yang sebelumnya. Kita membahas tentang seputar apa itu TBC, gejalanya. Nah, tahun lalu kita melakukan penyuluhan serentak se-Indonesia tentang TBC pada anak dengan Dr. Sandy, spesialis anak. Untuk tahun ini nih dok, kita ada tema nasional yaitu GIAT, Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Deteksi Dini dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis. Mungkin Sobat Sehat belum paham ya dok ya, atau kurang tahu tentang apa sih itu deteksi dini, apa sih TPT atau terapi pencegahan, emang ada, bukannya cuman pasien yang sakit TBC dikasih obat TBC. Mungkin kita bakal kasih tahu ya dok, dikit-dikit kali ya dok tentang deteksi dini dan apa itu TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Mungkin dimulai dari deteksi dini kali ya dok, Sobat Sehat mungkin mau tahu apa sih itu dok deteksi dini. Ya, jadi Kak Mary, sebelum kita ngobrol kenapa sih kita harus ngomongin sekarang tentang deteksi dini, terapi pencegahan TBC. Jadi menurut WHO sendiri itu ternyata penyakit TBC ini tuh masih menjadi masalah kesehatan di dunia gitu ya. Dan ternyata penyebab kematian masih tertinggi nomor 2 setelah pandemi COVID-19 tahun 2022 kemarin. Dan ternyata juga Indonesia ini masih menjadi peringkat nomor 2 tertinggi dengan jumlah kasus TBC yang sangat tinggi setelah negara India. Nah, oleh karena itu program pemerintah sendiri menyatakan bahwa ingin mengakhiri TBC ini dengan target eliminasi TB di tahun 2030. Jadi penting sekali kita omongkan mengenai apa sih sebenarnya deteksi dininya, bagaimana terapi pencegahan TBC-nya seperti apa gitu. Nah, masuk ke pertanyaan Kak Mary tadi ya. Jadi deteksi dini itu sebenarnya gimana sih usaha kita untuk mencari dan menyaring orang-orang yang beresiko untuk terinfeksi TBC sendiri, seperti itu Kak Mary. Berarti pasti ada tujuannya ya dok ya untuk dilakukan deteksi dini ya dok. Ya, jadi tujuannya sendiri itu adalah kita untuk memastikan, jadi untuk orang-orang yang terinfeksi TBC, maka dia segera bisa kita obati sehingga penyebaran dari pencegahan dari penyakitnya itu sendiri bisa dapat kita hindari, seperti itu. Penting banget ya. Ya. Nah, caranya bagaimana dok kita melakukan deteksi dini? Caranya mendeteksi dini sebenarnya gampang. Kita perlu mengetahui dulu gejala-gejala dari TBC sendiri. Jadi gejala-gejala awal TBC itu pasti seperti batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh-sembuh, dia ada batuk berdahak ataupun sampai ada batuk darah. Kemudian ada demam yang lebih dari 2 minggu, kemudian ada penurunan berat badan yang drastis, dan ada penurunan nafsu makan disertai dengan keringat malam. Dan yang kedua adalah kita harus men-screening TBC tadi. Jadi kita harus melakukan screening pada orang-orang yang beresiko untuk terinfeksi TBC tadi. Berarti penting ya dok ya, walaupun merasa diri sehat ya dok. Ya. Kalau misalkan Sobat Sehat mungkin ada dirasa saya punya ini nih, kayaknya nih gejala-gejala yang tadi dokter sebutin. Mungkin bisa cek ke fasilitas terdekat ya dok ya, fasilitas kesehatan terdekat di rumahnya. Mungkin untuk deteksi dini Sobat Sehat mungkin udah sebagian tahu lah ya dok. Kita mungkin lanjut ke TPT. Untuk orang awam sendiri pun atau mungkin tenaga medis beberapa masih bingung, apa sih itu TPT dok? Emang singkatan apa sih? Yang kita tahu kan terapi pencegahan tuberkulosis ya dok. Ya. Emang butuhkah atau gimana kak dok? Coba dijelasin.
Jadi TPT itu seperti dari singkatannya sendiri. Jadi itu adalah pencegahan TBC, di mana kita memberikan terapi pencegahan TBC yang tentunya obatnya tidak sama dengan orang-orang yang terinfeksi TBC. Jadi hanya memberikan obat pencegahan seperti itu, Kak Mary. Eh, Ketika orang mendapatkan TPT, manfaatnya tuh untuk diri dia sendiri apa, Dok? Ya, jadi manfaat dari kalau kita memberikan terapi pencegahan tuberkulosis ini, yang pertama yang pastinya adalah untuk menurunkan reaktivasi dari penyakitnya sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah mencegah supaya progresivitas atau perjalanan penyakitnya tidak menjadi aktif. Jadi pada pasien-pasien yang misalkan dia sudah mengalami gejala tapi masih gejala ringan, namun kita ketahui ternyata dia ada kontak dengan pasien TBC seperti itu, nah maka itu bisa menghentikan progresivitas dari penyakitnya menjadi aktif seperti itu. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Jadi pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS kita harus melakukan screening juga dan harus melakukan pemberian obat pencegahan terapi pencegahan TBC ini untuk melindungi mereka yang maksimal bisa dilindungi selama kurang lebih 5 tahun. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan pemberian terapi pencegahan TBC ini kita dapat menurunkan dari insiden kasus TBC sendiri seperti itu. Berarti kalau misalnya kita dapat obat itu, TPT itu kan untuk daya tahan tubuh sendiri juga ya, Dok ya. Betul. Kalau untuk siapa aja sih prioritas orang-orang yang tinggi nih, Dok, untuk harus dapat TPT nih, Dok? Prioritas sasarannya tuh. Ya, sasaran untuk kita berikan terapi pencegahan tuberkulosis yang pertama tadi adalah orang-orang dengan penyakit HIV/AIDS. Itu sudah pasti. Kemudian yang kedua adalah orang dengan kontak satu rumah bila ada pasien TB yang sedang diobati dengan pemeriksaan dahak yang positif. Jadi seperti anak-anak usia di bawah 5 tahun, kemudian dewasa, usia remaja, apalagi ada usia geriatri, itu maka harus diberikan terapi pencegahan TBC meskipun tidak ada gejalanya. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami daya tahan tubuh yang lebih rendah, misalkan pada pasien-pasien kanker, kemudian pasien-pasien yang menjalani cuci darah rutin, kemudian dia juga mendapatkan terapi-terapi anti radang dalam jangka waktu yang panjang, itu juga perlu kita berikan terapi pencegahan TBC ini. Kemudian yang tidak kalah penting sebenarnya adalah petugas kesehatan. Petugas kesehatan yang terpapar dan sering berinteraksi dengan pasien-pasien TBC itu sebenarnya juga harus dilakukan screening. Ya. Kemudian pasien-pasien yang misalkan narapidana yang karena mereka berkumpul dalam satu tempat, kemudian ventilasinya jelek seperti itu. Dan yang tidak kalah penting juga pengguna narkoba suntik itu juga harus kita berikan. Untuk mungkin ada beberapa sih, Dok, ya pertanyaan untuk ibu hamil nih, Dok. Aman gak sih, Dok, untuk dapat TPT? Jadi kalau pada ibu hamil itu tidak ada kontraindikasi untuk pemberian terapi pencegahan TBC. Jadi ibu hamil yang kita lakukan screening, seandainya memang diperlukan untuk pemberian terapi pencegahan, maka itu bisa diberikan pada pasien-pasien ibu hamil. Aman ya sobat sehat ya. Soalnya banyak banget nih, Dok, kayak pasien-pasien ibu hamil kayak saya kan hamil gitu. Ntar kenapa-napa sama ini bayi saya atau kayak gimana gitu. Minum obat terus. Nah, untuk pemberian TPT-nya nih, Dok, sama nggak sih, Dok, sama yang pasien yang sedang pengobatan TBC atau ada bedanya, Dok, untuk cara minumnya atau gimana? Ya, karena judulnya saja sudah terapi pencegahan, maka pasti berbeda dengan pasien-pasien yang terinfeksi TBC. Jadi obatnya pun akan jauh lebih sedikit macamnya dan jangka waktu minum obatnya bervariasi. Jadi ada 3 macam jenis obat yang di Indonesia saat ini yang bisa kita berikan. Yang pertama, kita bisa berikan obat isoniazid. Isoniazid diberikan selama 6 bulan, diminum setiap hari. Atau yang kedua pilihannya adalah obat isoniazid dengan rifampicin, kita berikan selama 3 bulan dan itu juga diminum setiap hari. Dan yang ketiga adalah obat isoniazid dengan rifampentin, kita berikan selama 3 bulan dan hanya diminum seminggu 1 kali. Seperti itu. Oke gitu ya sobat sehat. Pokoknya tetap ya sobat sehat ya. Penting untuk dapat TPT. Mungkin udah tahu cara minumnya atau gejala-gejalanya atau apanya. Ada nggak nih efek sampingnya, Dok? Saya udah minum, ntar ada efek samping sama kayak pasien yang konsumsi obat TBC, saya nggak mau gitu. Ya, jadi efek samping pasti juga jauh lebih sedikit dibandingkan pada pasien-pasien yang berobat TBC. Karena obat yang diminum lebih sedikit dan hanya 1 jenis atau 2 jenis macam obat, otomatis pasti efek sampingnya juga lebih sedikit. Yang paling sering dirasakan adalah mual muntah,
kemudian pusing atau gatal-gatal ataupun badannya bisa kuning. Jadi kita bisa amatin untuk efek samping dari obat-obatnya sendiri seperti itu. Pokoknya selama mendapatkan terapi tetap dimonitoring lah ya dok ya, Ya, nggak betul. mungkin kayak langsung dikasih aja tanpa ada monitor, pasti Ya. ada ya dok ya. Ya. Jadi jangan takut sobat sehat untuk kalau misalnya kita dapat TPT nih dari petugas kesehatan gitu, jangan takut, tetap itu aman, tetap dimonitoring, tetap boleh ibu hamil segala macam masih boleh. Yang penting untuk aman diri sendiri ya. Apalagi ya, habis nih dok pertanyaannya. Monitoring kali ya. Jadi Monitoring kali ya. pasien-pasien yang kita obati terapi pencegahan TBC sendiri pun itu harus kita monitor. Jadi sama pentingnya untuk kita pantau seperti pasien-pasien yang kita obati TBC. Jadi kita harus amati ketika kita kasih obat terapi pencegahan tadi, dievaluasi apakah gejalanya menjadi muncul, menjadi lebih sering. Kemudian kita lihat efek sampingnya tadi. Apakah ada muncul juga efek samping, dan yang tidak kalah penting sebenarnya adalah kepatuhan ya. Jadi sering kali kita selalu harus sampaikan ke pasien-pasien bahwa baik pencegahan TBC ataupun baik terapi TBC sendiri itu adalah yang paling penting adalah kepatuhan minum obat. Jadi jangan sampai lupa minum obat, jangan sampai putus minum obat setiap hari. Itu yang paling penting. Dicatat ya, sobat sehat ya. Oke lah, sepertinya sudah semua pertanyaan yang saya siapin nih sama dokter sudah dilibas semuanya. Keren sekali. Mungkin terima kasih dokter atas waktunya, kita culik sebentar sebelum praktek poli ya dok ya. Oke lah, kalau gitu kayaknya kita close aja ya dok ya. Ya, makasih Kak Mary. Terima kasih semuanya, semoga apa yang dokter Yulia jelaskan bermanfaat untuk sobat sehat semua. Jangan lupa kalau misalnya merasa dirinya ada gejala yang tadi dijelaskan, silahkan datang ke layanan kesehatan terdekat di rumah ya. Oke lah kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Tos TV. Tos TV. Thank you.